kepada semua orang. Dalam setiap keadaan dan tantangan yang kita hadapi, sekalipun sulit, maka firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap apa? Kata-katamu senantiasa penuh kasih. Puji Tuhan, kita mulai pembelajaran. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda kita adalah pemuda Indonesia yang mengandalkan dan menghormati Pancasila. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan Indonesia Raya. Nanti bisa kita singkat. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Pada ketukan yang keempat. 1, 2, ya. Indonesia tanah airku. Silakan duduk. Semoga semangat Pancasila semakin melekat di dalam dada kita, menjadi semangat buat kita melakukan aktivitas. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Pada mata pelajaran PKK, karakteristik wirausaha, kewirausahaan kelas 11. Next adalah yang pertama, mengenal peluang usaha yang dapat kita bangun di sekitar tempat kita tinggal. Sama seperti bisnis yang barusan kita kerjakan ya, anak-anak ya. Peluang usaha. Yang kedua, menganalisis perbedaan makna antara wirausaha dan kewirausahaan. Terdiri dari dua kata. Wira artinya pejuang dan usaha artinya melakukan sesuatu. Jadi wirausaha adalah seseorang yang sedang berjuang melakukan sesuatu. Sampai di sini paham? Ya, wirausahawan adalah orang yang berbakat mengenali produk baru. Jadi ini tentang kemampuan seseorang. Ya. Orang yang berbakat mengenali produk baru, menentukan cara. 2, 3 ya. Sikap, perilaku, semangat, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari. Pemuda, mana semangatmu? Ingin semangatku. Yes. Oke, udah tersenyum semuanya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi pada wirausaha. Berarti ya, wirausaha adalah pelaku, pengusaha atau entrepreneur. Yang kedua adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah karakter pengusahanya atau entrepreneurship. Nah, tadi ketika kalian sudah melakukan marketing, teacher memperhatikan, ya. Teacher memperhatikan semua orang tersenyum. Ya teacher, silakan mampir ke gerai kami, begitu ya. Nah, itu adalah contoh praktis perilaku pengusaha. Tidak ada tadi teacher melihat bahwa kalian, teacher, gak mau beli teman kami. Enggak kan? Enggak begitu sikapnya. Sikap seorang pengusaha adalah harus mempunyai sikap yang positif. Yang berikutnya, karakteristik wirausaha. Ini yang tadi teacher jelaskan. Percaya diri. Nah, semuanya pakai sosis. Tapi apa spesialnya mie sosis yang kamu jual? Harus seperti itu. Kami tidak sama, kami spesial. That's why kami kasih harga lebih banyak, lebih mahal. Supaya apa? Supaya kita bisa mempertahankan keaslian. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Yang bertanya, Ibu akan berikan 1 bintang. Bagi yang menanggapi ada 2 bintang. Ya. Bagi yang memberi solusi, Ibu akan berikan 3 bintang. Oke, silakan siapa yang mau bertanya? Usahanya dari tampilkan. Nah, kira-kira kalau misalnya ketika seorang wirausaha udah punya semua karakter ini, apakah menjamin bisnisnya bakal sukses? Pertanyaan yang bagus, ya. Apabila seorang pengusaha sudah memiliki karakter pengusaha, apakah itu menjamin dia akan jadi pengusaha sukses? Siapa yang mau menanggapi atau memberi solusi? Jawaban. Ada? Senyumnya Olivia ya, dia penasaran. Ada?
Menurut aku kayaknya lebih tergolong berhasil karena kan dia udah memiliki karakteristik yang lebih baru kan, jadi kayaknya bakalan berhasil. Bakalan berhasil? Iya atau tidak? Oh iya. Ya, oke. Iya katanya. Selanjutnya ini wira usahawan sukses. Nih, yang tadi teacher bilang ya, Mevia pertanyaannya. Mevi dapat 1 bintang, Olivia juga dapat 2 bintang. Oke. Faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Faktor keberhasilan itu ditentukan dari hal-hal positif. Ya, hal-hal positif yang menunjang prestasinya, yang menunjang kinerjanya. Kalau faktor kegagalan berarti hal-hal negatif. Hal-hal negatif yang merusak bisnisnya, bisa dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, bisa dari dalam manajemennya atau dari luar manajemennya. Faktor keberhasilan wirausaha, ya, faktor keberhasilan wirausaha. 1, manusia, ya, ada beberapa unsur, ada 4 unsur dasar ya. Terlepas dari ini masih banyak lagi yang akan kita kembangkan, tapi pada topik ini kita akan belajar unsur mendasar. Yang pertama manusia. Manusia punya kepribadian. Sampai di sini paham? Mevi sudah dapat jawaban belum? Yang tadi ya kan? Jadi karakteristik itu tidak jadi hal penentu utama. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, keuangan. Pastilah orang yang punya uang lebih banyak, dia punya modal lebih besar. Setuju di situ? Tapi itu apakah jaminan untuk keberhasilan? Belum tentu, ya? Ya kan, Nuri? Belum tentu berhasil ya kan? Ya, ada faktor lain. Nih, yang berikutnya faktornya adalah pemasaran. Nah, pemasaran ada strategi. Nah, salah satunya di sini teacher angkat dari strategi pemasaran oleh Madiak Sadau. Ya, gampang dihafalin karena memang dia punya strategi yang jitu, yaitu strategi Doraemon namanya. Tidak bisa dilepaskan bahwa kamu pun yang pertama harus punya impian. Everything we do, semuanya dimulai dari impian kan? Oh, oke. Faktor kegagalan, nah ini yang perlu dilihat ya. Tapi ini menurut Zimmer, tanggapan dari Olivia. Tidak kompeten dalam manajerial, mengatur pekerjaannya, ya. Itu dia mengatur pekerjaan. Silakan. Yang lain mendengarkan ya. Oke, silakan. Slide-nya yang itu yang mana? Benar. Gak perlu. Gak perlu. Oke, silakan. Jadi yang pertama-tama itu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dan di sini kami memiliki salah satu karakteristiknya
karakternya, yaitu Tony Silan, dan keterangan yang kami berikan itu adalah seorang wirausahawan harus memperlihatkan keaslian kerja. Masih bilang pertama. Terus yang kedua? Berani mengambil resiko. Jelaskan kenapa? Seperti yang bisa diberikan tadi. Salam dari Lilian dan Gracia? Tidak ada. Pas. Setuju. Oke, tepuk tangan. Lalu analisis yang berikutnya, keberhasilan dan kegagalan, yes. Nah, sebenarnya faktor dari indikator keberhasilan adalah karena kita masuk yang keberhasilan dulu, jadi untuk setelah 2017 bersikapnya dan faktor-faktor dari kegagalan dan keberhasilannya itu yang perlu kami sampaikan. Ada tanggapan dari Lilian dan Gracia? Tidak ada? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Ada sedikit perbaikan aja, bukan tidak pantang menyerah, tapi pantang menyerah, ya. Ya. Terus teknik pemasaran itu teacher ganti dengan strategi pemasaran, ya. Strategi. Oke, kesimpulannya adalah bahwa untuk menjadi pengusaha yang sukses, kita harus rajin belajar, percaya diri, dan mandiri. Jangan mudah menyerah, ya. Dan gunakan segala cara untuk belajar, mengevaluasi diri dan mengevaluasi bisnis. Semoga itu bisa memberikan kesuksesan pada wirausaha yang sudah punya. Laporan hasil studi, ya, laporan hasil studi dalam bentuk file PDF, ya. Nanti ibu akan kirimkan melalui WhatsApp grup kita masing-masing semua materi ini untuk dibaca-baca kembali, lalu format pengumpulan tugasnya. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan. Ibu tunggu untuk pengumpulan tugas hari ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Baik, terima kasih untuk hari ini. Teacher berharap pelajaran hari ini bisa memberi nilai baru pada pengetahuan kita masing-masing, supaya semakin semangat untuk mencari ide baru dan berusaha. Tuhan sudah berpesan, tetaplah bertutur kata yang baik dan penuh kasih. Semoga pembelajaran hari ini membawa Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Teacher akan bertemu lagi dengan anak-anak pada minggu depan dengan pembelajaran karakteristik wirausaha, tapi pada dimensi wirausaha. Kita akan pelajari bentuk-bentuk wirausaha pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini dulu. Silakan untuk Olivia pimpin kita dalam doa. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Pembelajaran tema kami yang dipimpin oleh Teacher Wanita. Ini semua dapat selesai hanya karena berkamu. Dan sebentar kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Kita dilakukan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih.